Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Kementerian Keuangan tengah mematangkan skema pensiun yang diterima oleh aparatur sipil negara ASN atau PNS, TNI, dan Polri. Hal ini dilakukan seiring dengan kenaikan jumlah penerima pensiun yang dibayar pemerintah dari waktu ke waktu dan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astara Primanto Bakti menjelaskan, potensi memanfaatkan akumulasi iuran pensiun untuk turut patungan membiayai pensiun ASN, TNI, dan Polri. Berdasarkan data yang dipaparkan Prima, jumlah penerima pensiun yang dibayarkan pemerintah naik 3,1% atau 116.000 jiwa setiap tahunnya. Pada 2020 sebanyak 3,26 juta jiwa penerima pensiun atau naik pada 2021 menjadi 3,33 juta jiwa. Pada 2022 sebanyak 3,42 juta jiwa. Lalu 2023 menjadi 3,55 juta jiwa dan 2024 sebanyak 3,65 juta jiwa. Lalu pada tahun 2025 diproyeksi akan mencapai 3,76 jiwa. Di tahun 2026 diproyeksi mencapai 3,87 juta jiwa dan di tahun 2027 diproyeksi 4 juta jiwa. Kemudian di 2028 4,12 juta jiwa dan di tahun 2029 mencapai 4,25 juta jiwa. Hal ini juga sejalan dengan jumlah nominal yang dibayarkan pemerintah dari tahun ke tahun. Selama ini iuran ASN yang dipotong dari gaji setiap bulannya itu dikelola oleh PT Taspen untuk jaminan hari tua atau JHT, jaminan kecelakaan kerja JKK, dan jaminan kematian. Sedangkan uang pensiun yang akan diterima oleh ASN setiap bulannya adalah tanggungan APBN. Fatih, kalau menurut DPR sendiri, seperti apa skema pembiayaan dana pensiun untuk ASN dan seberapa besar ini merupakan beban bagi APBN? Ya, sebetulnya ini kan sudah dialokasikan terkait dengan pembayaran pensiun bagi PNS dan juga TNI Polri yang sudah purna kan gitu. Jadi kalau disebutkan ini sebagai membebani APBN ya tentu ini adalah bagian dari pengeluaran rutin gitu. Baik, tapi apakah skemanya selama ini cukup membebani APBN dan skema apa yang mungkin menurut DPR ini lebih tepat? Ini kan sudah berjalan dari tahun 1986. Jadi kalau disebutkan bahwa ini membebani APBN bukan seperti itu. Ini adalah pengeluaran rutin belanja ya memang yang diperuntukkan bagi teman-teman ASN dan pegawai negara yang sudah pensiun begitu. Baik, kita tahu ada rencana untuk mentransformasi pembayaran pensiun ASN dari Taspen dan Asabri ke DJPB. Tanggapan dari DPR seperti apa? Iya, tentu ini kita masih pelajari. Kita sedang lakukan pendalaman. Kemarin kami lakukan rapat Dirjen Perbendaharaan dengan Taspen dan juga DPR RI. Kita lakukan pendalaman, kita lakukan evaluasi kan gitu. Sehingga kedepannya diharapkan akan ada model yang lebih baik, lebih efisien dan juga khususnya bagi penerima manfaat itu bisa lebih optimal lagi. Baik, seberapa besar sih sebenarnya dampaknya untuk APBN kalau ternyata ada skema yang baru ini? Kalau dari sisi penghematannya itu memang cukup signifikan. Ini kan ada beberapa pola ya pembayaran pensiun ini yang sekarang ini pay as go kan gitu. Nah, sedang dibicarakan untuk bisa menjadi fully funded, tetapi itu semua masih di dalam tahap pembahasan. Baik, apakah memang meskipun ini rutin dilakukan, tapi karena jumlahnya terus merangkak setiap tahunnya dan naik, ini yang akhirnya menjadi beban bagi APBN? Iya, ini sekali lagi bukan kita sebutkan ini sebagai sebuah beban gitu ya. Memang ini sebuah pengeluaran yang sudah rutin dilakukan. Namun kedepannya kalau memang ada metode yang lebih efisien, kan kenapa tidak dilakukan gitu. Nah ini yang sedang kami evaluasi sekarang. Baik, lalu risiko apa yang menurut DPR ini mungkin terjadi apabila terjadinya transformasi atau perubahan skema? Ya, yang dikhawatirkan adalah terkait dengan pelayanan kepada penerima manfaat. Kita ketahui bahwa Taspen ini kan sudah cukup lama dan berpengalaman di dalam mengelola pensiun kan gitu. Dan juga
pelayanan masyarakat ini pensiunan kan taunya ini sekarang sudah terbentuk gitu pola yang sangat lama lah, hampir berapa 40 tahun kan gitu. Nah sekarang dikhawatirkan bila mana ada perubahan ini yang akan menjadi permasalahan gitu. Sekali lagi yang kita harus pikirkan adalah upaya efisiensi ini harus pada akhirnya memberikan manfaat bagi orang-orang ataupun para penerima manfaat yang pensiun. Baik, kita tahu Taspen dan Asabri ini sebelumnya juga membuat kepercayaan masyarakat ini sedikit berkurang begitu terhadap institusi itu begitu. Tapi kalau memang nantinya akan dialihkan ke DJPB, DPR sendiri melihat kemampuan DJPB seperti apa, apalagi juga dengan mungkin pegawai yang ada di dalamnya begitu. Apakah juga bisa mengemban tanggung jawab ini? Iya, memang DJPB ini kan sifatnya administratif, pencatatan keuangan kan gitu. Pencatatan perbendaharaan kan gitu. Nah ini yang kemarin juga sempat kami singgung saat rapat dengar pendapat kan gitu. Ini yang ingin kita ketahui, seperti apa rencananya kan gitu. Bila mana dilakukan pengalihan, tentu kita mendukung semua upaya efisiensi. Pasti kita dukung. Namun demikian jangan sampai ada hal-hal lain yang kemudian terkorbankan. Sekali lagi khususnya bagi penerima manfaat atau pensiunan gitu. Baik, apakah menurut Anda ini juga memang terkait dengan kepercayaan terhadap institusi Taspen dan juga Asabri yang mulai berkurang? Saya kira kalau memang terkait dengan masalah kepercayaan itu perlu kita pisahkan ya Mbak ya gitu. Artinya kalau ada oknum-oknum yang memang berbuat salah dan sekarang juga sudah dihukum kan gitu. Saya kira itu tidak fair juga kalau misalnya kemudian karena perbuatan 1-2 orang institusi menjadi korban. Nah yang menjadi fokus ini adalah ke depan bagaimana untuk bisa mengelola pensiun, bisa menjalankan memberikan manfaat kepada para pensiunan dengan lebih efektif gitu. Sehingga jika bisa dilakukan efisiensi, maka kan anggaran tersebut bisa kita realokasikan untuk hal-hal lain yang lebih penting. Baik, tentunya tugas DJPB nantinya ini tidak hanya sekedar untuk melayani pensiunan, tapi juga bagaimana caranya bisa mengelola risiko investasi yang ada begitu. Apakah kemampuan yang ada saat ini menurut DPR sudah cukup untuk ada di DJPB? Itu yang menjadi concern sebetulnya. Yang pertama terkait dengan pengalaman di dalam mengelola ekosistem ini. Yang kedua risiko investasi kan gitu. Itu salah satu concern juga. Yang ketiga itu terkait dengan ekosistem yang memang sekarang ini sudah lama terbentuk. Lebih dari 39 tahun kan gitu sudah ada nih, sehingga di dalam bila mana ada perubahan-perubahan ini kita harus pastikan bahwa tidak akan mengganggu fungsi memberikan manfaat kepada pensiunan. Adapun langkah-langkah efisiensi itu kita dukung. Pasti kita dukung, cuma kembali lagi jangan sampai langkah efisiensi ini pada akhirnya merugikan para penerima manfaat pensiunan gitu. Baik, upaya apa yang menurut DPR ini sangat urgent untuk mungkin dilakukan DJPB sebelum akhirnya terjadi transformasi atau pengambil alihan tanggung jawab ini? Jadi ini masih kita lakukan evaluasi. Kan ini baru masuk di pembahasan, Mbak. Kita harus pastikan bahwa aspek-aspek resiko itu bisa terukur. Sehingga ketika nanti dilakukan pengalihan, kalau jadi, itu jangan sampai menimbulkan masalah baru.